Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya, yakini bahwa karena Tuhan yang memperhatikan, menjaga, melindungi kita, sehingga malam hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena malam ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini, walaupun lewat layar kaca. Namun kita percaya bahwa itu semua adalah sarana yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita untuk kita pergunakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita sediakan hati kita untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita membaca, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika malam ini kami ada, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan terhadap kami. Malam ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu lewat ibadah pada malam hari ini. Untuk itu kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga pikiran kami, hati kami hanya tertuju kepada firman kebenaran-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami umat kepunyaan-Mu sedia hati untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 40 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-40 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu padaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tema khotbah di malam hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat. Di sana tertulis, Engkau Tuhan jangan menahan rahmat-Mu padaku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bunyi tema ini merupakan suatu permohonan atau doa yang dinaikkan oleh Daud kepada Allah, agar Allah tidak menahan rahmat-Nya daripadanya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itulah suatu permohonan atau doa yang diungkapkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita malam ini pada ayat yang ke-10 dan 11 merupakan penghubung antara bagian yang pertama dan ada bagian yang kedua. Di mana bagian pertama terdapat pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Dan bagian yang kedua yaitu pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18 pada pasal yang sama yaitu pasal 40. Di mana dikatakan bahwa pemazmur melalui Daud menaikkan doa permohonan kepada Allah agar Allah tidak menahan rahmat-Nya dan tetap menjaga dirinya yang dalam keadaan ancaman dari musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Raja Daud merasa bahwa malapetaka sedang mengepung dirinya untuk mencelakakan dirinya, dan Raja Daud menyadari bahwa kondisi ini terjadi karena kesalahannya sendiri yang dilakukannya. Kalau kita baca di ayat yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau menyatakan bahwa semua perilaku kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tidak semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi ada hal-hal yang akan mendatangkan malapetaka bagi diri kita. Untuk itu lewat firman Tuhan malam ini, mari kita belajar sehingga ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita harus benar-benar berpikir jernih. Apakah hal yang kita lakukan akan mendatangkan berkat bagi kita atau mendatangkan malapetaka bagi kita? Ini kita harus pelajari. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, oleh karena Raja Daud merasa terancam, sehingga ia memohon agar Tuhan segera menolong, melepaskan dirinya dari ancaman musuh-musuhnya. Kita baca di dalam ayat yang ke-14. Permohonan ini menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi oleh Raja Daud pada saat itu semakin mengancam, sehingga dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan agar Tuhan segera menolong dirinya. Karena kalau Tuhan terlambat menolong dirinya, dia akan binasa. Nyawanya akan terancam. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada malam ini di mana Daud tidak hanya berdoa kepada Tuhan untuk menjaga dirinya dari ancaman musuh-musuhnya, tetapi Daud juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membuat musuh-musuhnya itu mundur atau diam. Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi dia berdoa kepada Tuhan buat dirinya supaya Tuhan menjaga, melindungi dia. Di samping itu dia juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhanlah membuat musuh-musuh itu diam dan daripada rencana-rencana mereka untuk mau mencelakakan Daud. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebaliknya pada saat itu juga Daud juga berdoa kepada orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Dia minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan berkat kegembiraan buat mereka yang mencintai pekerjaan Tuhan. Kita baca pada ayat yang ke-17. Semuanya itu dia berdoa. Raja Daud berdoa buat dirinya. Raja Daud berdoa juga kepada Tuhan buat musuh-musuhnya. Dan Raja Daud juga berdoa kepada orang-orang yang berbuat baik, yang mencintai pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam rangkaian doa yang dinaikkan kepada Tuhan, diakhiri dengan 3 pengakuan janji jujur daripada Daud.
Yang pertama, Daud menyatakan bahwa walaupun ia sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikannya. Dia yakini bahwa sekalipun saat itu dia tidak mempunyai apa-apa, dia merasa bahwa dia tidak mempunyai apa, dia sudah miskin, tapi dia sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan, karena saat itu dan Tuhan tetap menjaganya. Yang kedua, dia mengaku bahwa Tuhanlah yang menolong dan meluputkan dia dari malapetaka. Dia tidak merasa bahwa kehebatannya dia tidak merasa bahwa dia itu hebat, dia kuat, tapi dia percaya bahwa dia terlepas dari ancaman dari musuh-musuhnya itu karena kebaikan Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, Daud berharap hanya kepada Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan agar Tuhan segera menolong dan jangan terlambat. Dia punya keyakinan kalau Tuhan terlambat menolongnya, dia akan, karena dia merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Kita tahu Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Daud adalah seorang yang kuat. Dia seorang raja. Tapi dia tidak mengandalkan orang-orang yang dekat dengan dia untuk menolong dia. Tapi dia mau mengandalkan kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup melepaskan dia dari ancaman musuh-musuhnya. Sehingga dia tetap hanya berharap kepada Tuhan. Dan dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan segera menolong dirinya dari ancaman musuh-musuhnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau Daud menaikkan 3 pengakuan jujur kepada Tuhan, maka malam ini kita juga mempunyai pengakuan-pengakuan yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Kita harus menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita alami saat ini. Yang pertama, walaupun saat ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam kesulitan hidup karena terjadinya COVID-19 yang membuat banyak sekali kita punya kehilangan pekerjaan, kita punya mungkin pendapat berkurang dan buat kehidupan kita semakin susah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ternyata malam ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Terutama malam ini kita bisa bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita percaya dan yakini bahwa karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang menjaga dan melindungi kita. Sehingga malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya tetap dalam keadaan sehat dan selamat dari malapetaka COVID-19 yang menyerang, yang merajalela di dunia ini, termasuk di Pulau Bali saat ini. Yang ketiga, mari kita tetap berseru hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menjaga dan melindungi kita dari ancaman kuasa-kuasa dunia, termasuk ancaman COVID-19 yang terjadi saat ini. Dan yang keempat, marilah kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan segera melenyapkan virus yang terjadi saat ini. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara dan saya dengan bersama-sama dengan tenang untuk berjalan dan kita tetap melakukan memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah-ibadah. Baik itu ibadah minggu maupun ibadah berkat yang telah ditentukan oleh gereja untuk kita lakukan. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini banyak sekali tantangan yang pasti kita hadapi. Namun kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, mari berserulah hanya kepada Tuhan. Bila Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengalami ancaman atau masalah dalam bentuk apapun, marilah kita tetap berseru hanya kepada Allah untuk segera menolong kita dari ancaman-ancaman kuasa-kuasa dunia, termasuk ancaman COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Mari kita tetap setia kepada Tuhan dan tetap
berharap hanya kepada Tuhan saja untuk menolong dan meluputkan kita dari ancaman kuasa-kuasa dunia. Percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia tetap setia menjaga, menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sesuai dengan janjinya kepada kita, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi Dia akan menyertai kita senantiasa kepada akhir zaman. Artinya, sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita tetap menyembah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat kita terlepas dari ancaman kuasa-kuasa kegelapan dunia. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sujud, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini Tuhan kembali kami datang di hadapan Engkau. Kami tetap mengucapkan syukur hati kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika malam hari ini kami ada, terutama kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah malam hari ini. Semuanya itu karena berkat dan anugerah Tuhan buat kami. Kami percaya bahwa semua itu sudah dirancang Tuhan yang begitu baik bagi kami, umat kepunyaan-Mu. Bapa di surga, untuk itu kami mohon Tuhan tetap menjaga kami, melindungi kami, terutama firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan malam ini. Tuhan mampukan kepada kami, untuk kami mampu melakukan dalam kehidupan beriman kepada Engkau. Sehingga dalam keadaan apapun kesulitan, tantangan hidup yang kami alami, ancaman dalam keadaan seperti apapun, kami tetap berseru hanya kepada Engkau. Kami percaya, yakini bahwa hanya bersama dengan Engkau, kami akan terlepas dari segala kuasa-kuasa dunia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Lewat pada malam ini kami berdoa buat gereja kami GPIB Kasih Karunia. Tuhan memberkati gereja kami GPIB Kasih Karunia Denpasar. Tuhan memberkati segala program yang sudah kami sepakati untuk jalani. Mampukan kami, baik kami sebagai presbiter, pendeta, bahkan semua jemaat, pengurus-pengurus pekat, untuk kami semua berjalan melakukan yang terbaik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini juga kami berdoa buat jemaat Kasih Karunia yang tersebar di 8 sektor. Dari sektor Antioquia sampai ke Hermon. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua jemaat yang ada. Mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jamah mereka. Berikan kesembuhan buat mereka. Sehingga mereka benar-benar punya kesembuhan di dalam Tuhan. Untuk sehat di dalam Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan, Engkau mendengarkan segala pergumulan jemaat Kasih Karunia. Apa yang mereka pergumulkan Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pergumulan kami jemaat Kasih Karunia untuk memperoleh lahan, membangun rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau buka jalan bagi kami. Khususnya tim kecil, tim lahan dan lahan yang sudah dibentuk. Tuhan memberkati tim ini dalam kerjaan Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, buka jalan bagi mereka. Sehingga tim yang sudah berjalan ini, mereka melakukan tugas ini dengan baik. Kami percaya ketika Tuhan buka jalan bagi mereka, tim ini akan berhasil.
Mohon Tuhan memberkati. Tuhan buka jalan bagi kami semua. Sehingga kami memperoleh tempat atau lahan untuk pembangunan gedung gereja. Dan Tuhan tolong kami, mampukan kami semua jemaat untuk mendukung dengan baik. Bila kami sanggup bersama-sama merencanakan pembangunan gedung gereja dengan baik. Dengan cara mengumpulkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sisihkan sedikit untuk pembangunan gereja kami GPIB Kasih Karunia yang kami rindukan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami. Baik itu pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah, termasuk pemerintahan di Pulau Bali Tuhan, Provinsi Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Tuhan memberkati. Dan semua pimpinan-pimpinan kami dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah walaupun melalui layar kaca. Tuhan memberkati mereka. Kiranya firman Tuhan yang sudah dengar menjadi berkat bagi kami semua. Menjadi terang bagi perjalanan hidup kami ke depan. Sehingga dalam keadaan apapun kami tetap berpegang kepada firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, kuatkan iman percaya kami semua hanya kepada Engkau. Sehingga dalam keadaan apapun tantangan kesulitan hidup, kami tetap setia hanya kepada Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pergumulan yang kami naikkan ke hadirat-Mu pada malam hari. Semua doa dan pergumulan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu di malam ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kepada kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam penggoda percobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.